buat kawan-kawan ya, kalau emang pengen ngobrol-ngobrol ya di segmen Kata Bang Roy, dengan Bang Roy ini ya bisa nge-DM lewat Instagramnya Brand Adventure, yaitu @brandadventure.id. Ya, emang sering kali ya, kalau di perusahaan gue juga sering ngobrol sama orang ya, value atau nilai dan kultur atau budaya perusahaan itu seringkali digabungkan, ya, digabungkan. Sesungguhnya kalau secara konsep itu mempunyai dua makna yang berbeda, ya. Walaupun dua-duanya itu sama-sama berurusan dengan ciri suatu perusahaan. Seringkali ya orang-orang tuh mengatakan kultur atau nilai dan itu tidak sesuai dengan nilai dan budaya perusahaan kami. Itu sesuai dengan nilai dan budaya perusahaan kami. Seringkali dan. Sebenarnya kalau secara konsep itu dua hal yang berbeda. Ya. Nilai atau value dari suatu perusahaan adalah suatu acuan ya dari suatu organisasi atau perusahaan tersebut, acuan benar salah dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Sedangkan culture atau budaya itu merupakan acuan berperilaku interpersonal. Bagaimana mengatur hubungan antarpersonal, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, itu sebenarnya dari situ udah kelihatan definisinya beda banget. Contoh misalkan, nilai suatu perusahaan itu misalkan kejujuran. Nilai suatu perusahaan adalah transparansi. Nilai suatu perusahaan adalah akuntabilitas. Itu nilai suatu perusahaan. Oke. Kalau culture atau budaya perusahaan adalah teamwork. Ya, itu budaya perusahaan. Empati itu budaya perusahaan. Attention to detail itu budaya perusahaan. Etos kerja itu budaya perusahaan. Ya, karena itu kemudian suka kita lihat itu apabila suatu perusahaan mempunyai nilai perusahaan yang kuat dan budaya perusahaan yang kuat, maka nilai dan budaya perusahaan ini bisa menjadi sumber pembeda bagi suatu perusahaan, menjadi diferensiator bagi suatu perusahaan. Dan tercermin di mana? Tercermin di sumber daya manusianya. Gitu. Karena itu seringkali kita lihat ya, kalau kita ketemu sama orang, dia kerja katakan di salah satu perusahaan atau bank asing. Itu kita tahu, pasti dia di bank asing. Atau dia kerja sebagai ASN. Kita tahu, oh pasti dia ASN. Atau kerja dia di BUMN. Kita tahu, itu pasti BUMN. Atau kerja di swasta. Kita tahu. Kenapa? Karena masing-masing dari jenis-jenis entitas tersebut mempunyai nilai dan kultur perusahaan atau organisasi yang berbeda-beda. Nah, ini penting karena apa? Sebenarnya, value dan culture yang kuat itu bisa, tadi seperti yang gue bilang, bisa menjadi pembeda dari satu brand dengan brand yang lain, bisa menjadi pembeda dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, bisa menjadi pembeda dari satu organisasi dengan organisasi yang lain. Ujungnya apa pada dasarnya? Value dan culture yang kuat pada dasarnya bisa membentuk atau menjadi salah satu aspek untuk membangun brand yang kuat. Ya, karena itu seringkali orang itu atau satu company atau satu perusahaan dia itu menginternalisasikan value dan culture di SDM-nya itu dari mulai pertama dia melakukan rekrutmen. Dicari yang sesuai. Jadi pada dasarnya yang namanya rekrutmen tidak hanya mencari yang punya skill atau kemudian pendidikan tertentu, tapi juga harus ada kesesuaian antara value dan culture yang dianut sama orang itu sesuai nggak dengan value dan culture yang berlaku dan diterapkan di organisasi tersebut. Terus kemudian bagaimana caranya kita bangun value dan culture? Tadi dibilang kan, dimulai dari rekrutmen.
Terus kemudian tetap harus secara berkala juga dia tuh di-refresh. Harus secara berkala di-refresh. Soalnya kalau enggak ya manusia, lupa. Ya, masing-masing generasi kata orang-orang tuh kan mempunyai persepsi yang berbeda dan lain-lain. Tantangannya beda. Terus kemudian tadi ya, generasi Z, generasi milenial itu punya persepsi yang berbeda. Nah, apakah kemudian kita harus mengadjust? Ada titik di mana kita bisa adjust, ada di mana kita mesti rigid. Jadi gini, rigid itu dalam konteks ya, dalam konteks kemudian core-nya harus nggak boleh berubah. Ya, penerapannya itu boleh disesuaikan dengan zaman, tapi core-nya nggak boleh berubah. Contoh, core kejujuran itu dari dulu sampai sekarang tetap. Core disiplin dari dulu sampai sekarang tetap. Core akuntabilitas sama responsibilitas dari dulu sampai sekarang tetap. Ya kan? Core tentang transparansi dari dulu sampai sekarang tetap. Core tentang kepatuhan terhadap peraturan perundangan dari dulu sampai sekarang tetap. Ya, tinggal penerapannya. Culture itu lebih loose karena pada dasarnya itu berhubungan dengan perilaku. Tapi pun ya si manajemen itu secara berkala memang harus meninjau value dan culture ini. Kenapa? Ada kalanya ya value dan culture ini karena kelamaan itu menjadi obsolete. Nggak sesuai sama perkembangan zaman. Nah, ini akan jadi isu. Kalau ini terjadi, ya suatu organisasi tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ya, maka value dan culture ini bukannya mendorong kemajuan organisasi, malah menjadi penghambat. Gitu. Terlalu rigid, nggak berubah, menjadi penghambat. Padahal salah satu cara bagi suatu organisasi untuk tetap bertahan di lingkungan yang sekarang ini VUCA ya, yang VUCA vulnerable, rentan, uncertain, nggak pasti, complexity rumit, ambiguity sering bermakna ganda ya, intinya ialah banyak sekali uncertainty, ketidakpastian, maka sesuatu dia ujuk-ujuk menjadi tidak relevan dengan pasar, menjadi tidak relevan dengan industri, menjadi tidak relevan dengan masyarakat. Dan ini bukannya menjadi penunjang dari organisasi, malah kemudian jadi penghambat bagi organisasi. Gitu. Jadi di sini pentingnya secara berkala dilihat. Karena apa? At the end of the story ini menyangkut manusia. Deal dengan orang, di dalam organisasi itu orang, di luar organisasi juga orang. Walaupun lo kerja di rumah, walaupun lo kerja di tempat lain, lo tetap bertanggung jawab menyelesaikan apa yang ditugaskan. Itu value. Gitu loh, nilainya ya tanggung jawab, ya kan? Dan kemudian dan tetap ada absensi, ada disiplin-disiplin seperti itu. Barusan aku baca di Detikcom, di salah satu media itu disebutkan ya bahwa ada satu company gede di Amerika itu memecat karyawannya, ketahuan dia itu pura-pura kerja. Nah, ini konteksnya ialah kemudian dia nggak main ke itunya, ke value-nya itu. Dia nggak patuh. Value tetap, value tanggung jawab, value disiplin tetap ada. Penerapannya bisa menyesuaikan dengan zaman, dengan teknologi. Anyway, buat kawan-kawan ya, kalau emang pengen ngobrol-ngobrol ya di segmen Kata Bang Roy, dengan Bang Roy ini ya, bisa nge-DM lewat Instagramnya Brand Adventure, yaitu @brandadventure.id.